Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu tayangan video ini. Mudah-mudahan tayangan video yang saya buat ini bisa membuat kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya bagi diri saya bisa menambah keimanan buat diri saya dan sebagai nasihat buat diri saya, dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, siapapun yang mendengarkan video ini, baik dari seluruh pelosok penjuru dunia muslim yang ada di seluruh negeri ini, yang ada di Indonesia ini, ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan Islam, ya. Itu adalah salah satu kita mencari ilmu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tayangan video ini saya mengajak pada siapapun yang mendengarkan video ini, ya, siapapun itu umat muslim yang ada di seluruh penjuru negeri Indonesia, yang ada di seluruh penjuru dunia, ya, saya mengajak untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya, siapapun kita, ya, baik tua muda, laki-laki, perempuan, ya, baik kita seorang pekerja, ya, baik kita seorang pengusaha, guru, pejabat, pedagang, dan siapapun kita senantiasa untuk membaca Al-Quran, ya, dimanapun kita berada, tempat-tempat yang baik, ya. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka senantiasa kita harus istiqomahkan untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi ketika seorang pedagang itu kan berdagang di pasar dan sambil menunggu pembeli, maka dia manfaatkan waktu luang tersebut untuk membaca Al-Quran, untuk tilawah Al-Quran, ya, daripada dia mengobrol hal-hal yang tidak baik yang akhirnya berdampak kepada perbuatan dosa. Maka alangkah baiknya waktu-waktu luang tersebut dia manfaatkan untuk membaca Al-Quran, ya. Ada baiknya dia membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, itu kan di tempat-tempat yang baik, ya. Walaupun untuk pekerjaan yang lain, itu kan seperti guru dan lain sebagainya, pejabat bahkan, gitu kan, ketika dia memiliki waktu luang, alangkah baiknya dia manfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Quran, ya. Semakin seorang itu perhatian terhadap Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin mentadabbur Al-Quran, maka dipastikan hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapapun diri kita, ya, siapapun profesi kita, siapapun apapun status kita, ya, ketika kita adalah seorang pejabat yang rajin membaca Al-Quran, bahkan ahli Al-Quran, dagang yang ahli Al-Quran, pekerja yang ahli Al-Quran, guru mungkin yang ahli Al-Quran, dan lain sebagainya, dekat dengan Al-Quran, ya. Tidak pernah sedetik pun kita lupa akan membaca Al-Quran, tidak pernah kita sehari pun, ya, lupa akan membaca Al-Quran, ya. Maka dari itu senantiasa kita harus memaksakan diri untuk senantiasa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ya. Sehari katakanlah satu juz, gitu kan, katakanlah satu halaman, beberapa halaman, atau mungkin cuman beberapa ayat saja, kan. Nah, hal ini harus kita biasakan, kita paksakan, ya, diawali dengan memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, ya. Bagi orang-orang yang belum terbiasa membaca Al-Quran, maka tidak bisa dipungkiri ini adalah sesuatu pekerjaan yang teramat berat, ya. Jangankan satu juz, gitu kan, jangankan beberapa surat, beberapa lembar, beberapa ayat saja, ini akan terasa susah, gitu kan, akan terasa sulit dilakukan bagi orang-orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, ya.
Tapi harus diawali gitu kan dengan kita memaksakan diri untuk membaca Al-Quran gitu kan. Minimal jika kita mulai untuk mengawali membaca Al-Quran, kita awali dengan beberapa ayat gitu kan. Besoknya kita tambah sampai beberapa lembar, bahkan sampai 1 juz gitu kan, dan lain sebagainya, sampai 2 sampai 3 juz dalam 1 hari gitu kan. Maka kita istiqomahkan hal tersebut gitu kan ya. Maka siapapun ya, mari diri kita untuk senantiasa rajin untuk membaca Al-Quran ya. Baik kita yang belum lancar ataupun yang sudah lancar. Yang sudah lancar tentu apalagi gitu kan, sangat dianjurkan untuk senantiasa istiqamah dalam membaca Al-Quran ya. Begitupun dengan yang mereka yang belum lancar gitu kan, ada pahala yang besar yang akan Allah berikan bagi siapa yang belum lancar dalam membaca Al-Quran ya. Ketika dia terbata-bata membaca Al-Quran, berusaha ingin bisa dalam membaca Al-Quran, maka Allah berikan 2 pahala itu kan, 2 pahala sekaligus gitu kan. Pahala untuk berusaha membaca Al-Quran dengan pahala dia membaca Al-Quran. Tapi dengan syarat tentu dia mau gitu kan, berusaha untuk terus belajar, memperbaiki bacaan-bacaannya, walaupun mungkin umurnya sudah sepuh 40-50 tahun, tapi dalam hal belajar ini tidak ada batas usia. Sekalipun mungkin kita sudah berusia tua, berusia sepuh, maka belajar ini tidak ada batas usia ya. Jika itu dilakukan, kita berusaha untuk bisa terus belajar, dimanapun kita bertanya kepada yang bisa gitu kan, kepada ahlinya, lalu kita membaca secara terbata-bata, maka Allah jamin itu kan ada 2 pahala di situ kan ya. Pahala yang teramat besar gitu kan, pahala kita mau berusaha untuk membaca gitu kan Al-Quran tersebut. Dan dari itu tidak ada rugi bagi kita yang ingin senantiasa membaca Al-Quran ya, baik yang sudah lancar baik maupun yang belum lancar gitu kan ya. Nah, ketika seseorang itu mulai gitu kan, diawali dengan memaksakan diri membaca Al-Quran ya, mulai dari beberapa ayat, lalu ditingkatkan menjadi beberapa surat, beberapa lembar, bahkan sampai 1 juz, beberapa juz. Dia tingkatkan, dia paksakan diri, berusaha untuk ingin dekat dengan Allah. Tujuannya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di awal dia terasa berat melaksanakan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran tersebut, akan ada gitu kan suatu hal ya berupa kenikmatan itu kan dalam membaca Al-Quran ya. Jadi proses gitu, proses mendapatkan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, dalam beribadah kita kepada Allah, itu adalah melalui proses gitu kan. Diawali dengan kita memaksakan diri gitu kan. Jadi ketika suatu ibadah kita ingin merasakan kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam baca Al-Quran, dalam salat, maka itu tidak serta-merta itu didapatkan dengan tiba-tiba, dengan ujuk-ujuk ada ya kenikmatan itu. Maka ada usaha di situ kan, ada usaha kerja keras sungguh-sungguh untuk meraih kenikmatan itu. Diawali dengan memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, dekat dengan Allah, salat, banyak zikir. Itu mulai dari memaksakan diri ya. Jika kita istiqamah jujur dengan hati kita, maka Allah akan berikan suatu yang dinamakan dengan kenikmatan dalam membaca Al-Quran ya. Maka itulah rahmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada umat muslim, kepada siapapun orang-orang yang beriman, orang bertakwa kepada Allah SWT, berikan kenikmatan dalam baca Al-Quran, sepertiga malam akhir, di waktu-waktu yang baik, kenikmatan dalam menunaikan ibadah, salat, zikir, suatu rahmat yang mahal gitu kan. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran ya. Maka dari itu, mari kita terus gitu kan, senantiasa dekat dengan Allah, berusaha untuk dekat dengan Allah lewat wasilah perbanyak bacaan Al-Quran, diawali dengan memaksakan diri ya. Dan ketika kenikmatan itu sudah hadir dalam diri kita ya, kenikmatan itu sudah hadir dalam diri kita, maka pertahankan kenikmatan itu kan. Kita jaga diri dari berbuat dosa, dari maksiat, kita istiqamahkan membaca Al-Quran itu. Jangan sampai gitu kan kenikmatan itu hilang dari dalam diri kita gitu kan. Jika yang belum merasakan kenikmatan itu, berusaha terus ikhlaskan hati,
berusaha untuk jujur dengan diri sendiri, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan anugerah itu kan, anugerah kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah kenikmatan dalam membaca Al-Qur'an. Ketika kenikmatan itu sudah hadir dalam diri kita, maka senantiasa pertahankan itu, kenikmatan itu pertahankan, jangan sampai hilang ya. Dan ketika istiqamah dengan kenikmatan itu, kenikmatan dalam baca Al-Quran dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu bisa dipertahankan, maka puncaknya adalah berdampak kepada akhlak, ya kan? Jika seorang itu sudah mulai nikmat dalam ibadah, lalu dia bisa mempertahankan kenikmatan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puncaknya pasti akan terbentuk akhlak yang baik ya. Jadi secara global, secara garis besar, seluruh rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, ya, itu tidak ada lain adalah tujuannya adalah untuk membentuk akhlak yang baik semua, itu kan, semua perintah yang Allah, semua yang Allah perintahkan kepada kita, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang contohkan kepada kita itu adalah haruslah membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang baik ya. Jadi ketika seorang itu banyak beribadah kepada Allah SWT, tapi dia belum terbentuk akhlak yang baik, berarti ada yang tidak beres dengan ibadahnya gitu kan, ada yang harus diperbaiki gitu kan ya. Jadi itu puncaknya adalah akhlak gitu kan. Mana kita tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat yang ditunaikan dengan baik dan benar itu bisa mencegah diri seorang dari perbuatan keji dan munkar ya. Jadi jika seorang bersalat, dia mencuri, dia salat, dia berbohong, dia salat melakukan perbuatan maksiat, maka ada yang salah dengan salatnya. Maka hal yang harus kita lakukan, kita introspeksi diri, kita perbaiki salat kita sehingga salat tersebut bisa melahirkan akhlak yang baik gitu kan ya. Maka dari itu, mari kita sama-sama istiqamah dalam membaca Al-Quran sehingga kenikmatan itu hadir dalam diri kita, dan puncaknya akhlak baik itu menjadi kehidupan kita, menjadi darah daging dalam diri kita gitu kan ya. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengawali segala sesuatunya ikhlas karena Allah, niatkan karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika niat kita ikhlas, jujur, ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan segala sesuatunya gitu kan. Tapi jika kita hanya niat untuk mengejar dunia, maka tidak akan dapat apa-apa kecuali hanya lelah dan capek. Pada itu kita awali dengan ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin jujur, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan anugerah itu semua gitu kan. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang salah itu timbul dari dalam diri saya, dan apapun yang baik, apapun yang saya ucapkan itu ada kebaikan, ada yang baik, ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan tayangan video ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.